Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan zona nyaman dipakai oleh Judith Bardwick dalam bukunya yang berjudul Danger in the Comfort Zone, atau terjemahannya Bahaya dalam Zona Nyaman, pada tahun 1991. Ia mengartikan zona nyaman sebagai cara kerja orang yang stabil, tidak mau berisiko, sehingga akhirnya menjadi terbatas dan tidak berkembang. Itu-itu saja, di situ-situ saja. Kemudian kata zona nyaman semakin luas dipakai untuk menunjuk pada situasi yang nyaman, yang sudah terbiasa sehingga orang pun merasa aman. Ketika diminta keluar dari zona nyaman, banyak orang tidak mau atau tidak berani. Sebaliknya, kalau ada orang lain mengusik zona nyaman seseorang, orang itu bisa marah karena apa yang sudah biasa dilakukan selama ini tiba-tiba dipertanyakan dan ingin diubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu juga kehadiran Yesus yang mengusik zona nyaman para pemimpin agama Yahudi. Yesus mengkritik mereka, berdebat dengan mereka, bahkan menentang peraturan keagamaan yang dinilai tidak manusiawi. Kemarahan mereka berpuncak saat Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 10, digambarkan Yesus hendak dilempari batu. Itulah hukuman mati ala Yahudi, dilempari batu sampai mati atau dirajam. Mari kita perhatikan percakapan Yesus dan orang-orang Yahudi pada Yohanes 10 ayat 32 dan 33. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi tidak mempermasalahkan pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan Yesus. Namun mereka mempermasalahkan pernyataan diri Yesus sebagai anak Allah. Padahal pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi pekerjaan yang dilakukan dan identitas Yesus sebagai anak Allah tidak dapat dipisahkan. Inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang terus mengincar nyawa Yesus. Memang benar kehadiran Yesus itu bagaikan intervensi terhadap zona nyaman orang-orang Yahudi. Apa yang selama itu mereka lakukan dan percayai sebagai kebenaran, tiba-tiba diusik oleh Yesus yang berbeda pandangan, karena Yesus adalah anak Allah yang menyatakan kehendak Bapanya. Apa yang selama ini mereka praktikkan dalam kepemimpinan agama Yahudi, kekuasaan para pemimpin Yahudi yang merupakan zona nyaman mereka, diusik oleh Yesus. Maka mereka marah dan berusaha membunuh Yesus. Itulah yang terjadi dan dialami Yesus yang membawanya pada salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mendekati akhir dari masa Prapaskah. Perjalanan iman selama 40 hari hampir kita lalui.
dan kita menyongsong peringatan kematian dan kebangkitan Yesus. Kiranya perjalanan iman kita selama masa Prapaskah ini menolong kita untuk semakin percaya Yesus adalah Anak Allah. Mungkin Yesus mengusik zona nyaman kebiasaan kita yang harus diubah, dan Ia memanggil kita untuk bertobat. Demikian pula di tengah berbagai pergumulan hidup, termasuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Kita selalu diingatkan dan dikuatkan bahwa kita memiliki juru selamat, yaitu Yesus Anak Allah. Iman kita teruji melalui pergumulan hidup kita, ujian, bahkan penderitaan yang kita alami. Mungkin pandemi COVID-19 juga mengusik zona nyaman kebiasaan hidup dan pekerjaan kita selama ini. Tetapi kita memiliki juru selamat, Yesus Anak Allah, yang selalu ada, hadir menemani kita dalam semua keadaan. Amin.